Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat pastinya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Ternova Dini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai ketidaksetaraan, mengenai kesenjangan gender. Apa aja sih sebenarnya yang lagi sedang ramai dibahas ini dalam tema kita pada hari ini, yaitu fenomena gap gender bersama dengan Bu Susi Handayani. Beliau ini seorang direktur Yayasan Pupan. Apa itu Yayasan Pupan? Nanti akan langsung kita tanyakan. Halo Ibu. Halo Dini. Bu Tari aja. Oh, Tari ya? Dini siapa? Dini apa? Nama aku sih. Oh iya. Tapi panggilnya Tari aja, aneh kalau dipanggil Dini. Oh, karena Sinta ngomongnya Dini. Oh iya. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semangat Ibu pagi ini? Sedikit. Kok sedikit? Ya kan pagi dingin. Oh ya benar, dingin ya pagi ini ya. Hujannya luar biasa memang. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba kan. Iya, tiba-tiba. Karena cerah terus tiba-tiba hujan. Iya, benar sekali. Ibu, kita hari ini membahas mengenai gap gender, fenomena gap gender. Boleh dikasih paham dulu nggak Bu, sebenarnya gender ini apa? Yang kan soalnya gender ini lagi banyak dibahas mengenai kesenjangan, ketidaksetaraan dan lain sebagainya. Ya. Baik, apa sih itu gender gitu? Oke, sebenarnya gender itu banyak pemaknaan ya, dan banyak juga ahli yang membedakan atas apa itu gender gitu, baik dari sisi biologis, sosiologis dan lain-lain gitu. Tapi secara umum kalau yang mudah memahaminya itu adalah gender itu bukan jenis kelamin. Nah, jadi kebanyakan yang mengartikan sebagai itu. Seringkali kan misalnya, ayo gender maju. Siapa gender? Rupanya perempuan disuruh. Jadi dianggap gender itu perempuan. Padahal gender itu bukan jenis kelamin. Gender itu sebenarnya adalah ketika manusia membedakan laki-laki dan perempuan itu bukan atas alat kelaminnya, tapi atas misalnya tuh karakteristiknya. Perempuan harus lembut, laki-laki harus gagah. Kemudian perempuan harus di rumah, laki-laki harus di luar rumah. Perempuan harus mengelola rumah tangga, laki-laki yang harus menghidupi keluarga gitu. Kemudian perempuan itu ibu rumah tangga, laki-laki kepala rumah tangga. Jadi dibedakan atas posisi, atas perannya, atas karakternya gitu. Itu yang membedain tuh manusia. Kalau Tuhan kan membedakan laki-laki dan perempuan itu kan berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya ketika bayi lahir, atau kalau sekarang kan udah maju ya, orang bisa ngelihat ketika di USG, kan udah bisa lihat. Benar. Yang dilihat apa? Kan jenis kelaminnya. Dia punya penis atau dia punya vagina. Kalau dia penis, dokternya akan bilang ini ibu anaknya perempuan, laki-laki misalnya. Kalau dia vagina, oh ini anaknya perempuan. Artinya Tuhan membedakan berdasarkan yang paling mudah dibedakan adalah jenis kelamin secara biologisnya. Nah, sementara kita membedakan lagi manusia ini, laki-laki dan perempuan ini atas perannya, atas posisinya, atas karakternya, tampilannya gitu-gitu. Nah, pertanyaannya apakah salah pembedaan itu gitu ya. Nah, jawabannya itu dia nggak salah kalau tidak memberikan penderitaan baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi kalau misalnya sudah sepakat nih, istrinya di rumah saja, suaminya yang bekerja, istrinya yang ngelola rumah, suaminya yang menafkahi. Kalau sudah disepakati tidak ada yang dirugikan, maka itu nggak ada persoalan. Jadi itu fine-fine saja. Fine-fine aja, karena kan tidak berdampak pada penderitaannya. Nah, yang bermasalah itu adalah ketika dia berdampak. Berdampaknya artinya gini, ketika si istri sebenarnya tidak bersepakat. Misalnya waktu mereka menikah, sebelum menikah kamu boleh bekerja segala macam, tapi setelah menikah nggak boleh kerja. Nah, sementara istri kan merasa bahwa dia nggak kerja, tapi secara finansial ekonomi keluarga nih nggak cukup gitu loh. Artinya kan harus ada peran dia nih, tapi nggak boleh. Nah, ketika istri merasa bahwa
kok aku jadi kayak gini sih gitu, dia merasa nggak nyaman, maka itu yang jadi masalah. Oke, itu mulai Gendernya ada ya. gendernya. Jadi gender itu dipersoalkan ketika dia memberikan dampak atau kerugian baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, jadi ketidakadilan gender itu bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Kalau laki-laki contohnya apa? Misalnya, kan laki-laki itu dianggap kuat. Iya. Laki-laki itu nggak Boleh boleh nangis. Jadi kalau dia nangis, cengeng bencong, gitu. Iya. Jadi dia di stigma. Terus misalnya laki-laki itu kan sekarang kerjanya misalnya bisa mendesain atau buat podcast atau apa, kan Iya. di rumah, dia nggak keluar rumah. Tapi perspektif orang bahwa laki-laki itu harus keluar. Ketika dia dalam rumah saja, maka orang akan ngomong, ngapu lanang tuh Di di rumah rumah aja." aja. Istrinya suruh kerja, dia di rumah. Padahal dia bekerja. Tapi orang kan nggak tahu, atau dia melukis kah atau apa gitu. Jadi pembedaan itu menyebabkan si laki-laki juga mengalami stigma kan. Iya. Maka ketidakadilan gender itu bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Jadi tergantung kontrolnya di mana. Jadi dia ketidakadilan gender itu dia diakibatkan karena adanya ketimpangan tadi. Ketimpangan atas apa? Atas kontrolnya. Kontrol itu bisa karena kekuasaan yang digunakan untuk menindas salah satunya. Jadi kalau misalnya perempuan merasa bahwa dia kaya, berlebih lah dari si pasangannya, kemudian dia menggunakan kelebihannya itu untuk mengontrol pasangannya, Iya. maka yang dikontrol kan bisa merasa dia dikuasai. Orang yang dikuasai atau dikontrol kan menjadi korban gitu. Itu jadi Itu ya namanya. konteksnya. Jadi konteks ketidakadilan gender itu karena adanya ketimpangan relasi kuasa tadi. Jadi power dari pasangan tadi bisa laki-laki yang punya power atau perempuan yang punya power. Oke, Gitu. itu artinya yang mengalami ketimpangan gender ini atau gap gender ini bukan cuma perempuan Iya, ya Bu ya, betul, bukan. berarti lelaki juga. Nah, betul. tapi masih nih di masyarakat menganggap kalau misalnya lelaki merasakan ini sepertinya ada ketimpangan di sini, ada ketidaksetaraan di sini, pasti dianggap langsung kayak lebay banget. Iya. Masih gitu Iya, kan. karena perspektifnya tadi kan. Iya, lelaki tidak boleh menangis, lelaki tidak boleh lemah seperti itu. betul. Dan sayangnya itu dari kecil kebanyakan Iya. ditanamkan. Jadi dianggap kodrat. Nah, itu dia. Iya, jadi ketika nilai-nilai pembedaan itu padahal menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan pada salah satu jenis kelamin, tapi itu sudah dianggap karena turun temurun, terinternalisasi terus dari dulu, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang memang harus terjadi. Jadi itu kodratnya. Iya. Padahal yang kodrat tadi itu kan dia pemberian dari Tuhan kan. Iya, benar. Dan dia bersifat tetap atau kekal, kemudian dia tidak berubah gitu. Sementara kalau yang tadi pembedaan manusia itu kan dia sifatnya tuh tidak sama, tidak bersifat universal, kemudian dia juga bisa berubah gitu. Misalnya berubah itu gini, laki-laki kan ada tuh yang misalnya dia cukup kemayu, tapi karena olahraga dan lain-lain kan badannya bisa berisi, bisa bagus gitu-gitu secara fisik. Perempuan juga begitu gitu. Ada yang misalnya lemah lembut tapi kemudian karena misalnya dia olahraga, binaraga dan segala macam, dia menjadi lebih kekar kan, berarti dia bisa berubah. Nah, ketika perubahan-perubahan itu terjadi, itu ya karena memang sifat dari pemberian yang diberikan Tuhan kepada manusianya sendiri kan. Secara fisik memang bisa berubah gitu, tapi manusia menganggap bahwa perubahan-perubahan itu tuh menyalahi. Jadi perempuan tuh harusnya lembut terus. Iya. Setahu mereka perempuan tuh lembut. Jadi ketika ada perempuan, anggun gitu ya. iya betul. Ketika ada perempuan yang gagah, itu kan langsung diomongin kan, bisa tomboy lah, terus nanti akan terkait dengan interaksi, terkait dengan orientasi seksual. Jadi kalau misalnya perempuan tomboy, pasti dilekatkan orientasi seksualnya tuh suka sesama jenis. Iya. Laki-laki juga, ketika laki-laki itu kemayu, maka orientasi seksualnya seolah-olah dia juga homoseksual gitu. Jadi panjang rentetannya gitu. Dan
siapa yang mengalami stigma tersebut ya bisa dari lahir, bisa dari kecil, Nah itu yang dari kecil bahayanya sampai ya. tua gitu kan. Kalau menyikapi hal tersebut, bagaimana peran pupa terhadap itu? Iya, kalau peran pupa memang kita kan lebih diedukasi ya. Jadi bagaimana itu tadi memulai apa ya, memahamkan pada anak-anak atau generasi muda gitu ya soal eh, bagaimana laki-laki bisa menghormati perempuan, perempuan bisa menghormati laki-laki. Jadi soal penghormatan ya, penghormatan pada harkat martabat manusia itu menurut kami menjadi penting. Nah, Iya. nanti kita akan bahas lagi nih Ya, Bu. betul. Sekarang kita jeda sebentar ya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini. Oke.